Suamiku diam-diam menikahi sahabatku. Di awal pernikahan, hidup kami sederhana, tidak mewah, tapi cukup. Aku bukan istri yang banyak menuntut. Bagiku, pulang tepat waktu, jujur, dan saling menghargai sudah lebih dari cukup. Aku selalu berusaha jadi istri yang baik, menjaga rumah, menjaga perasaan, menjaga nama baiknya. Kalau ada masalah, aku diam. Kalau ada lelah, aku simpan sendiri. Dan di tengah semua itu, aku punya seorang sahabat. Kami sudah berteman lama. Dia tahu semua ceritaku. Tentang susahnya jadi istri, tentang rindu yang sering kupendam, tentang rasa takut kehilangan suamiku. Dia sering datang ke rumah. Kadang membawakan makanan, kadang hanya duduk, menemani aku bercerita. Dia sering bilang, "Kamu beruntung punya suami seperti dia. Dia kelihatan baik, bertanggung jawab. Kamu harus jaga dia baik-baik." Aku mengangguk sambil tersenyum. Suatu hari, suamiku mulai sering pulang malam. Aku tidak langsung curiga kepadanya. Katanya, pekerjaan sedang padat. Katanya, demi masa depan keluarga kami. Aku percaya, karena aku sangat mencintainya. Saat suamiku mulai jarang bicara, aku pikir dia sedang lelah dengan pekerjaannya. Aku memilih diam agar tidak menambah beban kepadanya. Saat ponselnya mulai sering terkunci, aku memilih tidak bertanya. Aku tidak mau jadi istri yang dianggap posesif. Dan setiap kali hatiku gelisah, aku justru curhat pada sahabatku. Dia mendengarkan dengan wajah penuh empati. Dia memelukku sambil berkata, "Sabar ya, semua rumah tangga pasti ada ujiannya. Semoga kamu bisa melewati semua ini." Aku tidak tahu. Pelukan itu adalah pelukan orang yang sudah merebut suamiku. Hari demi hari berjalan. Aku tetap berdoa, tetap berusaha percaya. Sampai suatu hari. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Aku mendengar kabar. Awalnya hanya bisik-bisik. Katanya, suamiku menikah lagi. Aku pun tertawa. Kupikir itu tidak mungkin. Aku mengenal suamiku. Aku tahu batasan-batasannya. Tapi bisik itu berubah jadi kalimat. Kalimat itu berubah jadi bukti. Dan saat aku melihat foto itu, badanku menjadi lemas. Bukan karena suamiku telah mengkhianatiku, tetapi karena perempuan di sampingnya adalah sahabatku sendiri. Tanganku gemetaran, napasku pun terasa sesak. Aku membaca ulang tanggalnya. Ternyata sudah berbulan-bulan mereka menikah. Berbulan-bulan aku mendoakan suamiku supaya dia diberi kesehatan dan kelancaran pada hidupnya. Sementara dia mengucap akad dengan perempuan yang aku anggap seperti saudaraku sendiri. Perempuan tempat aku mencurahkan isi hatiku. Dan perempuan yang paling aku percaya. Berbulan-bulan, aku curhat tentang rumah tanggaku kepada perempuan yang ternyata adalah maduku sendiri. Aku tidak langsung marah. Aku justru diam. Diam yang panjang. Diam yang menyakitkan. Aku merasa bodoh. Aku merasa kecil. Aku merasa seperti orang paling naif di dunia. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan mereka mulai? Sejak aku tersenyum di depan mereka? Atau sejak aku menangis di bahunya? Aku mengingat kembali setiap percakapan, setiap nasihat, setiap kalimat manisnya, dan ternyata semuanya palsu. Saat aku akhirnya berani bertanya pada suamiku, dia tidak menyangkalnya. Dia hanya menunduk dan berkata, "Maaf." Satu kata untuk luka sedalam ini. Dia bilang, menikah diam-diam karena takut aku tidak akan setuju. Karena takut aku marah. Karena takut kehilangan aku. Ironisnya, dia tidak sadar kebohongan itulah yang membuat aku makin hancur. Dan sahabatku,
Dia menangis sambil berkata, "Aku tidak bermaksud menyakitimu." Aku tersenyum pahit. Tidak ada pengkhianatan yang terjadi tanpa niat. Aku tidak kehilangan suami saja. Aku kehilangan sahabat. Aku kehilangan rasa aman. Aku kehilangan kepercayaan. Malam-malamku sekarang berubah jadi sunyi yang panjang. Aku mulai sering terbangun hanya untuk menangis diam-diam. Aku selalu bertanya pada diri sendiri, apa kekuranganku? Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang sabar atau terlalu percaya? Tapi semakin lama aku sadar, ini bukan tentang kurangku. Ini tentang pilihan mereka. Mereka yang memilih berbohong, mereka yang memilih merahasiakan, mereka yang memilih bahagia di atas air mata orang lain. Dari semua luka ini, aku akhirnya sadar yang dekat bisa menyakiti, dan yang dipercaya bisa pergi tanpa rasa bersalah. Sampai hari ini, aku belum benar-benar pergi. Tapi aku juga tidak sepenuhnya tinggal. Aku hidup di dua rasa yang saling bertabrakan, bertahan demi status, atau pergi demi kewarasan. Aku masih menjalani hari-hari seperti biasa, tapi hatiku tidak lagi sama. Ada batas yang kubuat, ada jarak yang kusematkan. Aku bukan lagi perempuan yang diam saat hatinya disakiti. Dan, jujur, aku sendiri masih bingung. Menurutmu, aku harus bertahan dan mencoba lagi, atau pergi dan menyelamatkan diriku sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku benar-benar ingin dapat jawabannya.